Selamat datang di channel Review Drakor. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. 2 tahun telah berlalu, Hiseo menggantikan posisi selir di Damewon. Bahkan Chaeryeong juga menjadi pelayan di sana dan membantu Hiseo. Semakin hari, kesehatan raja semakin menurun. Dia bahkan tidak bisa menghadiri rapat kerajaan dan harus digantikan oleh Wang Wook. Raja sedang berendam dan mengeluhkan penyakitnya ke Hiseo. Hiseo pun menjawab kalau itu mungkin karena ia tidak tidur dengan baik. Hiseo mempunyai Chaeryeong untuk membantu raja. Chaeryeong dengan ragu memasukkan kantung rempah ke rendaman air raja. Di luar Wang Won menunggu Chaeryeong lalu bertanya, apakah merkuri pesanannya sudah sampai? Chaeryeong menjawab kalau ia sudah melihatnya. Raja mengeluh ke Wang Wook soal penyakitnya. Wang Wook pun menjawab kalau mungkin ini sudah saatnya dia memberikan tahtanya kepada Wook. Raja terkejut mendengarnya. Wook mengatakan kalau tahta itu memang beban, jadi biar ia yang meneruskannya dan raja bisa bersantai. Wang Suo curiga melihat perubahan pada raja. Ia bahkan ingin mengirim anaknya untuk menjadi tawanan. Raja pun mengatakan kalau ia tidak bisa tidur setiap malam, ia ketakutan. Ia takut akan dibunuh. Bahkan orang yang dipercayainya meminta agar ia turun tahta. Wang Suo pun hanya bisa menyadarkan kakaknya. Lalu, apa kau mau menikahi putriku dan melindungiku? Tanya raja. Wang Suo terkejut mendengarnya. Wang Suo dan Hiseo janji bertemu karena ada yang akan Wang Suo katakan. Setelah bertemu ia bilang kalau ia lupa epi yang ingin dikatakannya. Hiseo pun menjawab tidak apa-apa karena pelan-pelan ia akan mengingatnya. Mereka pun naik perahu ke tengah danau. Wang Suo meminta maaf karena tidak bisa mengingatnya. Malamnya Wang Suo bertemu Jimong. Ia bertanya apa dengan menikahi putri raja, ia akan bisa membantu raja. Tetapi ia sudah bosan karena harus berpaling dari hal yang ia sukai. Ia bertanya bagaimana caranya bebas dari rantai encing ini. Jimong pun mengusulkan kalau ia bisa bebas jika menggigit majikannya. Kau menyuruhku untuk memberontak? Itu tidak mungkin, jawab Wang Suo. Terima kasih telah melindungi raja. Ia tidak akan lama bergantung padamu, kata Jimong. Wang Wook membacakan petisi agar raja turun tahta dan membagi bebannya. Raja pun menjawab kalau ia memang akan membagi bebannya. Ia memanggil Wang Suo masuk. Ia menetapkan pernikahan Wang Suo dan putrinya. Wang Suo lah yang akan menjadi penerusku karena dia adalah adikku dan juga menantuku, kata raja. Wang Wook pun mengungkapkan selamat dan menyindir. Semoga tidak ada wanita yang menangis karena kehilangan kakaknya itu. Wang Suo pun melirik Wook sinis. Seonduk dan Wang Jung sedang melakukan perawatan wajah di Damewon. Wang Un datang dan cemburu melihat istrinya dekat dengan Wang Un. Ia pun memarahi istrinya. Seonduk marah dan langsung pergi dari sana. Wang Un pun mengeluh karena pernikahannya. Ia pun memberi saran agar Wang Jung tidak perlu menikah. Bahkan Wang Suo pun harus membatalkan pernikahannya. Wang Jung dan Hiseo yang mendengarnya kaget. Apa Wang Suo akan menikah, tanya Yung. Apa kau tidak tahu? Dia akan menjadi menantu raja, jawab Wang Un. Hiseo sedang melamun, Wang Suo datang dan meminta maaf ke Hiseo. Hiseo menjawab, apa kau tidak ingin memberikan alasan untukku? Aku yang salah karena telah membuatmu terluka. Apapun yang kujelaskan, aku sudah kehilangan kepercayaanmu. Jadi aku tidak ingin mengatakan apa-apa. Hiseo pun memberikan selamat dan pergi dengan menahan sedih. Wang Suo dan putri raja menghadap raja. Raja sudah tidak cemas akan posisinya, karena sudah ada Wang Suo ia pun bisa tidur dengan tenang. Wang Jung pergi menemui ibunya, ia terkejut karena melihat Wang Yu sedang bersama ibunya. Wang Jung marah karena Wang Yu berpura-pura mati, padahal ia selamat. Wang Yu pun mengatakan, kalau raja tahu, maka dia akan dibunuh. Dia berencana untuk merebut tahta lagi. Karena raja yang sekarang sudah gila dan tidak pantas duduk di tahta. Jung pun hanya terdiam. Wang Suo menggeledah Damewon karena prajurit melihat ada yang melompat dari pagar. Hiseo keluar dan mengatakan bahwa tidak ada siapapun di sini. Wang Suo pun menyuruh mereka mencari di tempat lain. Hiseo masuk ke kamarnya dan Wang Jung sedang bersembunyi di sana. Wang Jung pun bertanya kepada Hiseo,
bagaimana kalau ia dan saudara-saudaranya bertengkar? Siapa yang akan Hesau dukung? Hesau menjawab kalau ia akan menjadi wasitnya. Ini sudah malam jati tidurlah, ucap Hesau. Wang Su ternyata ada di depan pintu dan mendengarkan mereka. Besoknya Wang Su menemui Hesau dan bertanya, kenapa ia menyembunyikan Wang Jung? Hesau pun balik bertanya, kenapa ia tiba-tiba menikah? Apa kau sungguh ingin tahta, tanya Hesau? Wang Su menjawab, kalau ia tidak menikahi anak itu, maka ia akan dikirim ke Hitan sebagai tawanan. Kenapa kau tidak mengatakannya dari awal? Jadi aku tidak akan semarah ini, jawab Hesau. Ia pun mengakui kalau ia menyembunyikan Yung. Dia latihan bela diri dan lupa ada jam malam dan tidak ada. Yang terjadi setelah itu, jelas Hesau. Mulai sekarang jangan berbohong lagi. Kita harus saling jujur, kata Wang Su. Hesau pun menyetujuinya. Hesau bertanya, apa dia menyesal menikah? Wang Su menjawab, tidak, karena ia harus melindungi raja. Lalu Wang Su bertanya, dulu kau pernah bilang kalau mencintai orang lain? Apa itu, Yung? Bukan, jawab Hesau. Lalu saat di perahu, apa yang sebenarnya ingin kau katakan? Aku mencintamu, kata Wang Su. Hesau pun mendekat dan menciumnya. Mulai sekarang, jangan pernah lupakan itu, kata Hesau. Wang Yo datang ke istana untuk memberontak, dia pergi mencari raja. Ratu Yu menghalangi Yung yang ingin melindungi raja. Ia tidak ingin anaknya saling bertarung. Raja baru saja selesai berendam, wajahnya pucat dan batuk-batuk. Tiba-tiba Wang Yo datang. Hesau terkejut melihat Wang Yo masih hidup. Dia mendekati raja, raja pun memintanya untuk menyelamatkannya. Wang Yo pun mendorong raja ke kolam. Hesau ingin membantu, tetapi ia dihadangi pengawal. Raja yang sudah lemah pun meninggal di kolam. Hesau lemas melihat raja. Wang Su masuk dan marah. Wang Yo menghentikan Wang Su dan mengatakan kalau ia tidak membunuh raja. Dia memang sudah sakit karena terpapar racun. Hesau, dia yang mencampur merkuri ke air mandi raja, ucap Wang Yo. Hesau tidak tahu apapun soal kejadian ini. Wang Yo meminta Wang Su untuk mengikutinya. Atau ia akan membunuh Hesau karena telah membunuh raja. Hesau pun terdiam karena harus kembali ke keadaan yang menyedihkan.